Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Kita ketemu lagi dengan saya tentunya Arianti Alfian Drusit. Kali ini saya juga mau menjawab pertanyaan yang masuk, yakni apa saja contoh tugas yang sulit di-deliver. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi dan juga magister manajemen di komunikasi, serta pengalaman di bidang HRD kurang lebih 20 tahun. Berikut adalah beberapa contoh tugas yang seringkali dianggap sulit untuk dideliver dengan sukses. Dikategorikan berdasarkan alasannya. Pertama, kurangnya kejelasan dan ekspektasi yang tidak realistis. Misalnya, proyek dengan tujuan yang tidak jelas. Contoh, tingkatkan kepuasan pelanggan. Tanpa definisi yang jelas tentang bagaimana kepuasan diukur atau target yang spesifik, sulit untuk mengetahui apakah tugas ini berhasil dideliver. Tanpa tujuan yang terukur, tidak ada cara untuk mengukur keberhasilan. Kemudian, berikutnya juga tugas dengan sumber daya yang tidak memadai. Contoh, luncurkan produk baru dalam waktu 1 bulan dengan anggaran terbatas. Mengapa sulit? Kekurangan sumber daya seperti waktu, anggaran, serta tenaga kerja membuat pencapaian tujuan menjadi sangat sulit. Ada juga perintah yang bertentangan. Contoh, kurangi biaya operasional sambil meningkatkan kualitas layanan. Mengapa ini dirasakan cukup sulit? Karena tujuan yang ditentukan saling bertentangan. Padahal memerlukan kompromi dan prioritasnya. Sehingga ini sulit ditentukan mana yang menjadi prioritas. Oke, yang kedua, kompleksitas dan ketidakpastian. Proyek inovasi dengan teknologi baru. Contoh, kembangkan aplikasi berbasis artificial intelligence yang dapat memprediksi tren pasar. Mengapa ini bisa dikatakan sulit? Karena teknologi AI masih berkembang dan berkembangnya pun pesat sehingga hasilnya sulit diprediksi. Tugas yang membutuhkan koordinasi antar tim yang rumit. Contohnya, integrasikan sistem database yang berbeda dari berbagai departemen. Mengapa sulit? Koordinasi antar tim yang berbeda dengan prioritas dan kepentingan yang berbeda bisa sangat menantang. Kemudian, proyek yang tergantung pada faktor eksternal yang tidak terkendali. Contoh, mendapatkan izin lingkungan untuk proyek pembangunan. Proses perizinan melibatkan banyak pihak eksternal dan dapat tertunda karena berbagai alasan. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan yang kurang. Tugas yang membutuhkan teknis yang spesifik. Contoh, optimalkan kode program untuk meningkatkan kecepatan website. Mengapa ini sulit? Karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang program atau pemrograman dan optimasi dari website. Tugas yang membutuhkan pengetahuan industri yang mendalam. Contoh, analisis tren pasar dan berikan rekomendasi strategi investasi. Mengapa sulit? Karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar keuangan dan tren ekonomi. Tugas yang membutuhkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang kuat. Contoh, negosiasikan kontrak dengan supplier utama. Ini tentunya membutuhkan keterampilan negosiasi yang baik untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Yang keempat, perihal tantangan untuk motivasi dan engagement. Seperti tugas yang monoton dan berulang. Contoh, memasukkan data ke dalam database setiap hari. Tugas yang monoton ini dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan resiko kesalahan. Selanjutnya, tugas yang tidak sesuai dengan minat dan bakat. Contoh, seorang programmer diminta untuk membuat laporan keuangan. Mengapa sulit? Tentunya karena seorang programmer tidak dapat menjalankan hal tersebut atau tugas tersebut karena tidak sesuai dengan skill-nya dan juga tidak sesuai dengan minatnya juga bisa jadi. Kemudian, kurangnya pengakuan dan apresiasi. Contohnya sudah mengerjakan proyek besar tapi tidak mendapatkan umpan balik atau penghargaan yang semestinya atau sesuai dengan kontribusinya. Karena kurangnya pengakuan atau apresiasi dapat menurunkan motivasi dan semangat kerja.
Tips mengatasi tugas yang sulit. Perjelas ekspektasi. Diskusikan dengan atasan atau stakeholders untuk mendapatkan kejelasan tentang tujuan, sumber daya, dan batasan. Pecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Bagi tugas besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari rekan kerja, mentor, atau ahli. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Ikuti pelatihan, kursus, atau baca buku untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Cari cara untuk membuat tugas yang lebih menarik. Coba cari cara untuk membuat tugas lebih menarik atau relevan dengan minat Anda. Berikan apresiasi pada diri sendiri. Rayakan setiap pencapaian kecil untuk menjaga motivasi Anda. Dengan memahami tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mendeliver tugas-tugas yang sulit dengan sukses. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Kita pasti akan ketemu lagi. Salam Erianti Alfian Rusid.